Abi harus ingat kemarin yang tawarkan Abi itu jenderal 2 bintang. Ya. Jenderal 1 bintang, ada beberapa jenderal yang datang. Dan itu mereka mau ngomong langsung dengan Abi. Tapi dengan Abi jangan ngomong. Ya, salam saudara-saudara. Kesempatan yang luar biasa. Ini bukan waktu yang tepat untuk live, tapi ini adalah saksi yang mendampingi dan menolong saya sehingga saya terhindar dari dibawa paksa untuk balik ke Indonesia. Ini hamba Tuhan yang luar biasa yang menemani saya. Bukan sebuah kebetulan, tapi memang rencana Tuhan. Bung, berkenalan dulu, siapa nama dan kapan kita pertama bertemu? Silakan. Kita pertama kali ketemu sama Abi tahun 2015. Pada waktu itu Abi diundang untuk berkhotbah di gereja Pak Adi Harso di Alhambra. Kita ada foto-foto sama Abi dan sama Ibu. Tapi pada waktu itu kita hanya foto dengan Abi dengan teman-teman. Nah, kita lihat Abi show sama ada beberapa hamba Tuhan. Ternyata Abi di California karena teman-teman yang diwawancara Abi kebanyakan teman-teman kita. Waktu kita di LA, kita balik ke LA, kita ketemu Abi dan pada saat itu Abi diajak oleh salah seorang anggota polisi untuk pulang ke Indonesia, bahwa keluarga dijamin, Abi dijamin, di penjara tidak akan disiksa, dipukul, semua dijamin. Tapi pada saat itu kita katakan kepada Abi berdoa minta pimpinan Tuhan. Karena segala sesuatu kita sebagai orang percaya kita harus minta pimpinan Tuhan, petunjuk Tuhan. Karena Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatan tenaganya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Jadi puji Tuhan, Tuhan berikan hikmat, pengertian untuk Abi. Sekalipun ditawar dengan perlindungan, dengan sejumlah uang, tapi Abi tetap punya keyakinan, saya harus berdoa minta pimpinan Tuhan, petunjuk Tuhan. Karena saya hamba Tuhan, saya melayani Tuhan. Dan pada saat itu saya juga ngomong dengan itu orang. Mereka ada beberapa orang, tapi salah satu diutus untuk berbicara dengan Abi. Kita bilang, Pak, gak bisa paksa karena kita sebagai orang percaya, kita harus berdoa. Kalau Tuhan bilang ya, Abi pasti pulang. Jangankan disuruh, tanpa disuruh pun Abi akan pulang. Tapi kalau Tuhan bilang Abi harus di sini untuk jadi berkat, Abi harus tetap di sini. Sekalipun memang rayuannya gitu luar biasa, tapi kita gak mau bilang sini nanti kita mempermalukan seorang, kan tidak baik. Karena Alkitab bilang sebagai hamba Tuhan kita harus bisa menyimpan rahasia pelayanan. Kita tidak boleh buka. Ya. Jadi itu yang kita tahu waktu berbicara dengan Abi. Terus besoknya kita dan Abi diajak untuk makan di restoran, salah satu restoran besar. Segala macam menu dikeluarkan makanan. Terus Abi dipaksa lagi. Kita bilang Abi berdoa. Tapi pada waktu kita ngomong sama Abi sama itu orang, kita gak tahu kalau itu dia ada rekam, dia pakai kamera, saudara-saudara. Tapi yang puji Tuhan, waktu ngomong kita banyak bicara ayat firman Tuhan. Jadi mereka kalau kasih keluar diperlihatkan untuk ini, dia pasti bisa ditegur. Dia bilang, wah kita gak bisa expose di kamera karena yang keluar kebanyakan ayat firman Tuhan semua. Pada dia ngomong ayat firman Tuhan. Jadi puji Tuhan di situ. Sekalipun dia rekam tapi gak bisa bikin apa-apa. Jadi kita puji Tuhan karena Alkitab katakan bahwa segala sesuatu dari dia, untuk dia puji hormat kemuliaan bagi dia. Roma 11 ayat 36. Jadi kita bilang Abi berdoa Abi, kalau memang ini kehendak Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik untuk Abi. Manusia tidak tahu tapi Tuhan tahu. Karena semuanya tujuan Abi kesini juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan buktinya pada waktu Abi wawancara Pak Sekaria dari gereja di Guma, itu ada 6 orang Islam yang bertobat, buka hati terima Tuhan Yesus. Nah itu salah satu bukti bahwa Abi Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan saja di Indonesia Abi jadi berkat untuk banyak orang Muslim, tapi di Amerika pun Abi jadi berkat. Bukan tadi saya jalan dengan Abi ke satu tempat, puji Tuhan Abi pun jadi berkat untuk salah satu ibu yang sudah ditipu oleh banyak orang, tapi Abi bisa jadi berkat untuk ibu. Kita bersyukur sekali. Tuhan begitu baik. Dan firman Tuhan mengatakan benar bahwa dia membuat segala sesuatu yang indah pada waktunya. Itulah kalau kita andalkan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan berikan surprise yang Abi tidak pernah lihat. Kita yakin hari ini Tuhan berikan surprise untuk Abi. Alkitab katakan sebelum mata Anda melihat, telinga Anda mendengar, bahkan yang tidak muncul dalam hati Anda pun Tuhan memberikan. Jadi Tuhan berikan surprise untuk Abi hari ini. Bahkan bonus. Itu karena Alkitab katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan tenaganya sendiri. Selama kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan pernah dipermalukan dimanapun kita berada. Buktinya Abi sampai saat ini masih dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan. Banyak orang pikir Abi pasti jadi gelandangan di LA. Sudah cari-cari kalian
Tapi sebenarnya itu bukan tujuan Abi. Tujuan Abi ke sana hanya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan Kristus. Dan kita udah ajak Abi untuk terjun ke Santa Monica untuk memberitakan Injil. Karena pekerjaan saya beritakan Injil di downtown Santa Monica, downtown Los Angeles, di mana-mana, downtown kota Denver. Saya beritakan Injil untuk kemuliaan nama Yesus. Karena tujuan saya itu, saudara-saudara. Dan rencana saya berdoa supaya Tuhan buka jalan supaya saya bisa tetap dengan Abi dalam melayani. Saya telepon balik. Iya. Oke, baik. Ini luar biasa ya. Langsung dapat telepon dari seorang ibu yang kita bicarakan tadi. Tapi kita lanjutkan pertanyaan kepada Bapak. Biasanya orang kalau seperti saya dalam keadaan terpuruk, Bapak berteman dengan saya. Apa Bapak nggak risih bisa menolong, membantu saya selama ini? Kita sebagai orang percaya, firman Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan sesuatu untuk manusia, kita bisa kecewa, kita bisa rugi. Tapi selama kita punya motivasi lakukan sesuatu untuk Tuhan, upahnya kita gak lihat hari ini. Tapi apa yang kita perbuat untuk Abi itu dia punya nilai-nilai kekekalan. Karena itu janji Tuhan. Amin. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau Abi lakukan sesuatu untuk manusia, Abi akan kecewa. Suatu waktu mungkin orang itu waktu Abi ada uang, dia senang dengan Abi. Tapi gitu Abi gak ada duit, dia bisa jadi gak suka sama Abi, gak senang sama Abi, bisa berubah. Tapi selama motivasi kita untuk kemuliaan Tuhan, apapun yang kita perbuat untuk Tuhan, kita lakukan itu dengan tulus. Karena Abi harus ingat, Tuhan Yesus bilang, kamu harus bisa mengampuni 70 kali 7 dalam satu hari. Dalam satu hari kita harus mengampuni 490 kali. Nah, Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus bisa mengampuni orang lain. Bahkan firman Tuhan katakan, berkatilah musuhmu, berkatilah lawanmu. Jadi Abi gak usah khawatir. Apa yang Abi lakukan saat ini punya nilai-nilai kekekalan. Ya. Terus komentar-komentar teman Bapak selama ini mungkin netizen, para subscribe channel ini bertanya bagaimana sebenarnya mereka itu menyambut atau bagaimana? Mereka semua teman-teman saya dari gereja Goma kemarin yang Abi khotbah, bahkan Bapak gereja yang khotbah, mereka senang sekali. Mereka diberkati dengan firman yang Abi sampaikan. Mereka bersuka cita, bahkan mereka mau undang Abi lagi untuk pelayanan karena mereka betul-betul firman Tuhan yang dahsyat luar biasa. Karena Abi berbicara berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena Abi berbicara seperti ada kuasa yang mengalir. Kenapa? Karena persiapan Abi dalam menyampaikan firman Tuhan itu dengan satu motivasi yang murni. Beda dengan hamba upahan. Firman Tuhan bilang ada hamba-hamba upahan. Jadi mereka memberitakan Injil karena uang, karena dolar. Tapi Abi, sekalipun gak dibayar, Abi melayani, itu satu hal yang luar biasa. Karena Abi percaya bahwa apa yang Abi lakukan ini untuk Tuhan. Makanya Abi sampai hari ini Tuhan masih pelihara, Tuhan lindungi. Itu satu hal yang luar biasa. Dunia gak bisa lihat. Tapi apa yang Abi tabur itu, firman Tuhan bilang, itu punya nilai. Bukan untuk hari ini, tapi untuk hari besok, hari akan datang, bahkan punya nilai-nilai kekekalan. Jadi kita percaya itu Abi, dan apa yang Abi katakan karena kita aminkan itu, karena itu firman Tuhan. Karena kita bilang semua janji manusia dia bisa lupa anytime, tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Haleluya. Saudara-saudara, mungkin masih pagi sekali di Indonesia. Sementara dari malam saya sudah live 2 kali kita bertemu untuk kita. Karena perbedaan waktu antara saya dan Anda semua di Indonesia, karena juga berbahasa Indonesia ini channel, kita harus, karena beliau juga seorang penginjil dan waktunya begitu padat kemanapun beliau dia ini penginjil yang saya kenal, tidak berharap uang dari jemaat, karena beliau kemana-mana. Saya menyaksikan gayanya mirip-mirip dengan saya. Di restoran dia ngomong, you know Jesus Christ katanya. Masa orang di restoran diomongin. Ini dia nih penginjil nekat sekali. Dan tadi malam saya berbicara tentang bagaimana seorang penginjil itu, kegiatan seorang penginjil. Dia itu adalah pengkhotbah tetapi penginjil yang dipindahkan kemana-mana. Dan beliau ini sebentar lagi hari Jumat dia sudah ke Denver, balik lagi ke California dan mungkin ke Indonesia. Ini kegiatan yang luar biasa.
Dan bayangkan kalau saya balik ke Indonesia dan saya ditahan lagi dan masuk lagi penjara, saya tidak tahu apa yang terjadi, saudara-saudara. Waduh, luar biasa. Menurut Bung, kalau saya masuk penjara lagi itu bagaimana kira-kira kalau polisi bisa membawa saya balik ke Indonesia? Jadi firman Tuhan bilang di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Kristus. Di luar Kristus kita mungkin bisa kecewa, bisa putus asa. Tapi Abi harus ingat, kemarin yang tawarkan Abi itu jenderal 2 bintang. Ya. Jenderal 1 bintang, ada beberapa jenderal yang datang. Dan itu mereka mau ngomong langsung dengan Abi. Tapi dengan Abi jangan ngomong. Karena mereka ini kalau sampai Abi pulang, mereka pasti dapat reward dan pasti akan dipuji-puji orang, dan pangkat mereka pasti akan naik. Dapat penghormatan karena orang-orang yang dicari sama ini akhirnya ditangkap. Polisi akan dipuji-puji, akan diagung-agungkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi apa yang Abi lakukan saat ini itu benar. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang kita lakukan sesuatu itu bukan karena maunya kita. Karena roh yang ada dalam kita ini lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Jadi selama Tuhan bilang Abi gak boleh pulang, jangan gak usah pulang. Ngapain kalau Tuhan bilang gak usah pulang, Abi mau pulang masuk penjara? Itu kan orang bodoh. Kan Abi merasa 4 tahun kan memang Abi di penjara jadi berkat, banyak orang bertobat. Kalau di penjara kan hanya segelintir orang itu. Kalau saat ini Abi bisa menginjili lewat mana, lewat YouTube, lewat cara apa yang Tuhan mau, bebas. Abi bisa sama kita ketemu ke Santa Monica, di dalam kota Denver, di dalam Santa Monica, di mana-mana kita pergi, kita beritakan Injil, share the gospel. Karena Alkitab bilang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, hanya dalam nama Yesus. Keselamatan hanya dalam nama Yesus. Hanya satu-satu pemimpin agama di dunia. Kita sudah baca Al-Quran sampai habis, kitab Hindu, Buddha semua. Tapi hanya satu kitab yang kita baca kita bingung, kita kaget habis. Hanya Yesus Kristus yang bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu-satu pemimpin dunia yang bilang aku jalan kebenaran, hanya Yesus Kristus. Abi cari di kitab manapun sing ada Master of Religion yang katakan aku jalan kebenaran, hanya Yesus Kristus. Dan Yesus bilang, akulah terang dunia, akulah pokok angin yang benar, akulah kebangkitan dan hidup. Hanya Yesus hidup. Dan dia buktikan bahwa dia hidup bagi murid-murid, bagi perempuan-perempuan, bagi orang-orang percaya. Bahkan bagi dunia sampai saat ini. Kita ke contoh ini, Abi lihat ini kata dokter kita harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Operasi jantung. Abi lihat operasi jantung. Saudara-saudara lihat. Terus? Dokter bilang kita pun jantung hanya berfungsi 5-10%. Dalam 1 bulan kita naik menjadi operasi 4 kali. Itu disaksikan oleh jemaat, oleh semua orang-orang gereja. Mereka bahkan dalam angka 4 kali mau operasi. Dokter bilang bagaimana kalau kita pompa nafas bulan? Kita bilang boleh, tapi jangan lewat 5 menit. Akhirnya dokter kembali kasih obat. Terakhir kayak Pak Jemi jantungnya sudah kuat. Mereka mau kasih ring. Kita bilang kita tidak mau. Kita sudah tua, ngapain pakai ring sia-sia diri? Kalau memang udah waktu Tuhan kita mati karena Tuhan Yesus bilang dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kenapa kita harus takut mati? Jadi kalau kita mati kita hanya pindah place dari tempat yang tidak enak ke tempat yang enak. Karena Yesus jamin itu. Dalam rumah Bapakku banyak tempat. Jadi Abi sebagai orang Abi jangan takut. Tuhan memakai Abi di Amerika untuk jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Bukan jadi Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Abi kalau sampai Abi approve asalnya ya puji Tuhan Abi bisa ke Holland, ke Australia, kemana, bahkan ke Indonesia juga bisa. Karena Abi bukan warga negara Indonesia lagi, jadi Abi punya hak kemana-mana. Jadi Abi tetap kita dukung Abi maju dalam pelayanan, beritakan Injil terus, supaya dunia tahu bahwa hanya nama Yesus yang bisa merubah orang, yang dapat mengangkat orang ke rumah Bapa di surga. Ada istilah orang Ambon bilang ada banyak jalan ke Jakarta atau ke Roma, tapi hanya ada satu jalan ke surga, hanya lewat salib Kristus. Iya. Hanya lewat salib Kristus Abi jalan ke surga. Agama apapun, religion apapun tidak bisa membawa manusia surga. Bahkan agama Kristen pun tidak bisa membawa manusia ke surga. Hanya Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri bilang, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father except through Him. Only through Christ kita menerima keselamatan. Dan saudara-saudara lihat saya, buktinya saya masih hidup sampai hari ini. Bukan karena saya kuat atau gagah, tapi Yesus yang sungguh hidup dan Dia berkuasa atas hidup saya. Luar biasa. Ini bahasa mengalami Kristus di dalam pelayanannya. Amin. Itu perasaan saya menyatu dengan teman-teman yang sama di dalam mengasihi Tuhan. Dan ini saya mendapat teman yang
sama-sama sehati, seia, sekata di dalam pelayanan